Selamat pagi, siang, dan malam pemirsa. Deolipa Yumara, saat ini siapa yang tidak tahu nama tersebut? Akibat terlalu sering tampil dan berbicara di depan publik, kini Deolipa harus berurusan dengan hukum. Deolipa dilaporkan oleh debater Muslim Yonatan Nandar. Sinto Gendeng itu adalah Yesus Kristus, yang dimaksud Wiro Sableng itu adalah Malaikat Jibril, yang dimaksud Naga Geni 212 itu adalah Roh Kudus. Kata Deolipa. Dari ucapannya tersebut baik umat Muslim maupun dari kekristenan tidak terima, dikarenakan merasa Nabi Isa atau Yesus alaihi salam dihina dan direndahkan. Mari kita simak cuplikan videonya pemirsa. Juga Heri Jua, terima kasih banyak ya. Itu ya, Tuhan sendiri saja dihina sama dia. Dan ini saya akan laporkan karena dia sudah kemudian menghina Nabi Isa alaihi salam ya. Alaihi salam sudah dihina sama dia dengan dikatakan sebagai Sinto Gendeng. Saya akan laporkan dia lupa karena Anda sudah menghina Nabi saya dengan sebutan Sinto Gendeng. Gak boleh saudara ya menghina Nabi saya. Ya. Eri Jua, terima kasih. Ya teman-teman, terima kasih. Kita lanjutkan videonya. Dia menghina Nabi Isa. Ya, dia menghina umat Islam, sekarang menghina Nabi Isa. Jadi tambah kuat pelaporan saya. Dan ini juga kalau dia ini berkolaborasi dengan buronan DPO ya. Jadi udah melanggar juga ini. Udah melanggar hukum juga nih. Seorang katanya pengacara tetapi berkolaborasi dengan DPO. Jadi Anda terjebak dengan jebakan Batman ya. Banyak hal yang kemudian jadi penguat saya melaporkan Anda. YouTuber Kristen semua tanpa terkecuali saya laporkan ya. YouTuber Kristen penghujat maksudnya kalau YouTuber Kristen hanya konten-konten anak-anak, konten-konten apa. Tidak saya laporkan. Yang menghujat Islam, yang mengorek-ngorek dan menafsirkan, menginterpretasikan Al-Quran berdasarkan pemahamannya sendiri, saya akan laporkan. Dan terima kasih ya, karena Anda saya jadi dikenal. Dan ini hanya Islam itu tidak boleh mencari popularitas ya, berdakwah. Tapi gara-gara Anda saya jadi dikenal ya. Banyak yang WhatsApp saya. Nah, kita lanjut ini. Ya, mereka saling berantem sendiri. Videonya itu sangat panjang sekali sebenarnya. Cuma ini salah satu cuplikannya ya. Jadi yang dimaksud Sinto Gendeng itu, ya, yang dimaksud Sinto Gendeng itu adalah Yesus Kristus. Yang dimaksud Sinto Gendeng itu adalah Yesus Kristus. Aneh. Kan kepada negara, saya kan nabi, Pak. Langsung saja nih kita simak cuplikan videonya. Kan kepada negara, saya kan nabi, Pak. Bapak jangan ngaku nabi juga, nggak ada gunanya juga. Nggak boleh dong, Pak. Enggak, kenapa? Ya, kan Bapak nggak bisa melarang saya. Bapak kan juga tahu hukumnya bahwa mengaku nabi kan tidak dilarang oleh hukum manapun di dunia ini. Betul. Tapi nabi kan itu harus ada orang yang mengakui dia nabi. Saya nggak ngakuin Bapak nabi kok. Nah yang lain ngakuin, Pak. Silakan aja, bodoh aja. Nah iya makanya. Deolipa Yumara aja nggak ngakuin Paul Zhang nabi gitu kan. Terus siapa yang ngakuin Paul Zhang sebagai nabi? Bodoh aja katanya ya. Yang lain kan mengakui, Bapak kan enggak apa-apa. Saya kan juga nggak marah kan dari nabi kan. Tapi sebagai nabi, saya kan merasa saya nabi, ya kan. Jadi saya memberikan suara kenabian sesuai di dalam Alkitab. Akuilah dosamu, ya maka yang menyembuhkan segala sakitmu. Nah, itu kan firman Tuhan, Pak. Ini Pak. Dalam nama Tuhan Yesus saya tengking roh kesombongan dalam diri Bapak. Amin. Roh kesombongan masih ada dalam diri Bapak. Nah, kalau masalah kesombongan apa nggak sombong itu relatif, Pak. Kalau misalnya Bapak nengking saya, Bapak harusnya nengking juga sama nabi-nabi yang lain yang ada di Alkitab, Pak. Nggak apa-apa,
tentang kita, Iya. bebas aja. Iya. Jadi gini, Pak Fauzan, Bapak itu masih ada roh sombong dan egosentris. Egosentris itu, saya ilmu psikologi ya Pak ya, kejiwaan Bapak. Iya, boleh itu, Pak, boleh Pak. Ya, pakai ilmu jiwa saya udah bisa baca. Iya, boleh Pak. Kejiwaan Boleh dong Pak. itu ya, biar saya ngomong dulu. Kejiwaan Bapak itu ya, saya sebenarnya nggak boleh buka ini. Bapak terlalu grandiosity, merasa besar sendiri, merasa hebat sendiri, dan bisa mengatakan apa saja. Nggak boleh Pak. Nah, ini yang menarik ya, dari pernyataan Deolipa Yumara yang menyemprot Paul Zhang. Bapak itu terlalu merasa besar sendiri, merasa hebat sendiri gitu kan. Niatnya kan menyanjung-nyanjung Deolipa Yumara karena sudah melaporkan Bang Yonatan Nandar, ya kan? Terus mensupport apalah itu dana lah, apalah saya nggak paham ya. Cuman kena semprot. Kasihan Paul Zhang ya. Tidak boleh. Bapak. Yang larang siapa Pak? Ya, tidak boleh Pak dalam hubungan antar manusia. Sebentar. Yang melarang siapa Pak? Siapa? Yang melarang itu. Bukan saya melarang, cuma itu tidak boleh. Bapak hubungan antar manusia, ya. Jadi begini Pak, sekarang saya ajarin Bapak ya Pak, saya kasih tahu rahasianya. Ini Pak. Bapak mau ngajarin saya Pak. Nah, Bapak mau ngajarin saya nggak mau diajarin Bapak kok. Saya udah. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine. Apa ngajarin saya? Nah itu tadi jadi kena semprot lagi ya. Bapak nggak usah ngajarin saya sudah punya pelajaran sendiri katanya. Matiku tuh Paul Zhang nih. Niatnya kan menyanjung-nyanjung Deolipa Yumara ya kan, malah kena semprot. Ini Bapak kan tadi ngajarin saya kan juga nggak minta diajarin toh. Bukan, karena Bapak ya, sombong. Roh kesombongan itu ada dalam diri Bapak. Bentar. Roh kesombongan ada dalam diri Bapak, ada dalam diri Paul Zhang. Disemprot lagi. Saya kan nggak minta diajarin, Bapak ngajarin saya. Sekarang saya kasih tahu Bapak, saya ajarin Bapak rahasianya. Nggak ada, ya saya nggak perlu diajarin Pak. Nggak usah Pak, nggak usah, percuma. Nggak usah dengerin. Jadi yang sombong yang mana? Ya saya yang sombong nggak apa-apa. Iya. Karena yang sombong. Iya, begitu kan? Iya. Nah, pengakuan itu penting Pak. Karena dengan pengakuan kita akan bisa berubah. Kenapa saya sombong? Sorry saya ini dulu ya. Ini ada pertanyaan mana tadi ya, sebentar, dari Kang Rahmat. Ini ya. Cari tahu Bang, apa benar dia Intel mana? Kalau cuma ngaku-ngaku bisa dilaporkan tuh. Mana ada Intel keluar-keluar kemana-mana. Betul. Di dalam undang-undang advokat ya, saya rasa teman-teman yang satu profesi dengan saya, undang-undang advokat, ngerti betul undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal ke-20. Seorang advokat itu tidak boleh merangkap jadi Polri, tidak boleh merangkap jadi TNI, dan tidak boleh merangkap menjadi pejabat negara. Pakai logika saja. Yang namanya Intel itu senyap. Kalau ada yang ngaku-ngaku Intel, dia koar-koar, tangkap aja sama logika kita. Ada Intel itu yang ya Anda tahu sendirilah Intel itu tujuannya untuk apa? Kerjanya senyap. Masa ada Intel ngaku-ngaku di depan umum, ya? Dan bertolak belakang juga sepengamahaman saya ya. Kalau melihat Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 di pasal ke-20, seorang advokat tidak boleh merangkap sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tidak perlu saya ulangi lagi ya. Jadi sudah terjawab. Kita lanjutkan. Silakan Anda simpulkan kalau memang dia sudah melakukan sebuah kebohongan, ini juga delik pidana, bisa dilaporkan. Jadi Anda main api dengan saya, maka akan banyak api yang menyerang Anda gitu. Maka jangan main-main dengan evangelis Yonatan Nandar ya. Terima kasih teman-teman, barakallahu fikum ya, yang sudah super chat, super sticker, dan sosiabusnya, Masya Allah. Kita lanjutkan.
saya ajarin Bapak rahasianya. Nggak ada, Ya saya kan? nggak perlu diajarin Pak. Nggak usah Pak, nggak usah, percuma. Nggak usah dengerin. Jadi yang sombong yang mana? Ya saya yang sombong nggak apa-apa. Saya boleh sombong, Iya, kan? iya, Karena yang sombong. iya, begitu Makanya kan? itu. Iya. Saya sombong. Nah, Kalau nah saya pengakuan itu penting, sombong. Pak. Karena dengan pengakuan kita akan bisa Kenapa berubah. saya sombong? Ya kan? Karena saya pengikut Yesus jati, saya rendah hati. Karena saya rendah hati, saya boleh sombong di dalam nama Yesus. Amin. Bapak sombong. Ayatnya nggak ada, Pak. Sebentar. Ayatnya nggak ada loh, Pak. Emang nggak perlu pakai ayat kalau begitu. Roh Tuhan yang bekerja. Ngapain perlu pakai? Nggak perlu pakai ayat kalau untuk urusan yang gituan, ya. Nggak perlu pakai ayat, ya. Biarkan Roh Tuhan yang bekerja. Paul Zhang mau debat gimana nih sama Dioli Payumar? Mau mendebat gimana coba? Nggak usah pakai ayat. Pakai ayat. Kalau Bapak nggak dijalani juga, Bapak selalu pakai ayat. Ngapain pakai ayat? Pakai Roh Kita Tuhan harus bekerja. sesuai dengan yang di Alkitab, Pak. Kalau misalnya semua orang punya jalan sendiri-sendiri, nanti kita bertengkar semua, Pak. Dasarnya nggak ada. Seperti orang pakai hukum. Hukumnya mana dasarnya? Ya kan, kasusnya nih. Nah, makanya saya nanya, hukumnya apa dasarnya? Bapak punya dasar. Semua orang punya hukum. Hukumnya mana? Oh, hukumnya pakai perasaan. Nggak bisa dong, Pak. Bapak kan lawyer, Bapak kan tahu, Pak. Semua harus ada dasar hukumnya. Pak, itu Tinggal hukum Bapak dunia. berpijak di mana? Ya toh? Pak, itu kan hukum dunia. Tahu kan bahwasanya kalau roh Allah ada di dalamku, maka semua terjadilah. Roh Allah. Jadi kita nggak perlu ayat. Kalau kita udah jelas mah, kalau kita roh Tuhan turun ke kita, Roh Kudus turun ke kita. Nanti semua orang akan mengikuti semuanya sendiri, Pak. Semua orang nggak pakai ayat, semua jalan sendiri-sendiri. Tuntunannya kita kan dari Alkitab. Bebas aja. Kalau saya nggak perlu juga yang begitu-begitu. Yang penting saya roh Tuhan ada di saya hidup dalam kehendak Tuhan selesai. Titik. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Apalagi Ngapain saya baca ayat Alkitab tiap hari? Bodoh saya nanti katanya. Bentar ya, saya ulang ya. Tuhan selesai. Titik. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Nah, nih ya. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari? Bodoh saya nanti katanya ya. Saya tidak salah dengar ya, teman-teman ya. Apalagi? Bodoh nggak saya Nah, kalau saya Bapak, baca Alkitab? nah itu salahnya di situ, Pak. Ya, nggak salah, Pak. Siapa yang bilang salah? Bapak Salahnya di situ, Pak. Ya itu Bapak yang Salahnya di bilang situ. Saya nggak salah. Saya nggak salah kok. Biasa. Karena nanti orang-orang akan bertindak sesuai Saya cukupkan ya. dengan jalannya sendiri, Pak. Sebentar, Pak. Semua pendeta ngaku-ngaku itu kayak Gilbert ngaku-ngaku roh. Ya, oke, saya cukupkan ya di sini dan saya tampilkan di akhir video ya pada saat Dioli Payumara ini mengatakan bahwa yang dimaksud Sinto Gendeng itu adalah Yesus Kristus katanya ya. Kita langsung next. Ya, ini dia teman-teman ya di detik-detik akhir penutupan ya. Dioli Payumara menyebutkan bahwa yang dimaksud Sinto Gendeng itu adalah Yesus Kristus katanya. Silakan kata penutup, Pak Dioli Payumara. Kata penutup. Diperlukan Wiro Sableng. Nah, itu dia. Ya. Ini dia. Jadi yang dimaksud Sinto Gendeng itu, ya, yang dimaksud Sinto Gendeng itu adalah Yesus Kristus. Nah, Amin. yang dimaksud Sinto Gendeng itu adalah Yesus Kristus katanya. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Gitu loh. Ya. Yang dimaksud Wiro Sableng teman saya itu adalah Roh Kudus. Amin. Malaikat Jibril. Yang dimaksud Wiro Sableng malaikat Gabriel. Yang dimaksud Amin. Naga Geni 212 itu adalah Roh Kudus. Amin. Yang disebut Naga Geni 212 adalah Roh Kudus Amin. katanya ya. Dah, terima kasih. Salam merah. Terima kasih. Ya, nyentrik kan? Nyentrik, menarik. Nah, Dialopa teman-teman sudah melihat. Dia ini bukan hanya menyuruh Angel Elga untuk bertobat menyembah Yesus, tetapi juga ternyata menyebut Yesus Kristus sebagai Sinto Gendeng, menyebut Roh Kudus sebagai Wiro Sableng Naga Geni 212. Ini penghinaan. Karena Anda sudah menghina Roh Kudus, itu adalah malaikat Jibril, dan karena Anda telah menghina Yesus Kristus Nabi Isa alaihi shalom, atau dalam bahasa Arab alaihi shalom,
Anda saya akan laporkan. Nah, tuh, saya cinta Yesus, makanya saya laporkan si Dia Lofayumara. Mana orang-orang Kristen? Yesusnya dihina sebagai Sinto Gendeng, Roh Kudusnya dihina sebagai siapa gurunya Sinto Gendeng itu? Nenek Naga Geni, ya. Nenek Naga Geni dibilang Roh Kudus. Mana reaksimu? Yesusmu dihina, Naga Genimu, mohon maaf, Roh Kudusmu dibilang Naga Geni 212, mana reaksimu? Saya cinta Yesus, saya cinta kepada malaikat Jibril atau Rohul Kudus, saya akan laporkan Dia Lofayumara. Mana aksimu? Ya, orang-orang Kristen yang dihina Roh Kudusnya, yang dihina Yesus Kristusnya oleh Dia Lofayumara. Nah, ya. Tuh, Evangelis Yonatan Nandar takut? Tidak. Saya ini sudah tahu, saya menjadi YouTuber itu berarti konsekuensinya apa, saya sudah tahu. Makanya sempat di awal saya merasa sendiri ya, karena saya tidak bernaung di yayasan atau organisasi apapun, jadi ya Allah aku kok kayak ijenan ini yo. Nah, dalam gerentes hati itu ada seperti itu. Tetapi ternyata dukungan dari teman-teman di komentar ya, kemudian saya harus bolak-balik, harus dari rumah ke sini, harus nginep di, ini kan di hotel ya. Itu, wah teman-teman terima kasih sosiabusnya, dan terima kasih yang telah meringankan beban perjuangan saya, teman-teman semua dari Rasidun Army, Jum Muslim, ya, ada semuanya lah. Terima kasih teman-teman yang di live chat, yang kemudian saya tidak mengenal Anda juga tidak mengenal saya, hanya mengenal di YouTube, tetapi kemudian atas tergeraknya hati untuk mensupport saya dengan doa tulus ikhlas, dan yang saya tidak meminta uang ya di sini, tapi saya hanya meminta doa dari teman-teman yang tulus ikhlas di setiap sholatnya untuk mendoakan perjuangan saya. Saya akan laporkan para penghujat Islam, dari mulai Dia Lofayumara karena sudah menghujat Nabi kita, ya Nabi Isa alaihi salam, dan telah menghujat malaikat Gabriel atau Jibril alaihi shalom atau alaihi salam. Dan dia juga sudah menghujat Islam dengan mengatakan, dia diduga menghujat Islam dengan mengatakan bahwa umat Islam salah, sehingga dianggalega disuruh bertobat. Terima kasih kepada teman-teman semua, karena ini sudah hampir jam 3 sore. Saya undur diri. Terima kasih teman-temanku semua. Lehit raot. Sampai jumpa kembali. Beyom Shishi, ya, Beyom Sisi, Beyom di hari Sisi hari Jumat, insya Allah besok ya, di Polres Jakarta Selatan. Ya, ada yang merekomendasikan saya di Mabes, di Polda untuk melaporkan, tapi ada satu poin, kenapa saya melaporkan si Dia Lofayumara di Polres Jakarta Selatan. Tidak apa-apa, dimanapun saya percaya kepada kepolisian ya. Kita laporkan Dia Lofayumara. Dan teman-teman, saya sendirian. Saya tidak tahu nanti besok itu siapa yang menemani saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir pemirsa. Kiranya berita ini bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa tahu video saya yang terbaru.